Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak kelas 11 IPS dan kelas 11 IPA. Untuk pembelajaran pekan ini kita masih dalam tema kolonialisme barat di Indonesia. Kalian sudah membahas minggu lalu tentang Portugis dan Spanyol. Kemudian kita masuk ke materi yaitu bangsa Belanda, khususnya tentang kongsi-kongsi dagang yang ada pada saat itu. Permulaan kita membahas tentang POC. Apa sih POC? Kenapa sih POC di sini dibahas? Apakah POC merupakan sebuah negara atau POC hanya sebuah kongsi dagang atau perserikatan dagang? Nah, pada materi ini POC dahulu awalnya dibentuk karena terjadi persaingan antar bangsa-bangsa barat yang ada di Nusantara. Artinya pada saat itu kan semuanya kita sudah tahu bahwa pada saat itu bangsa-bangsa barat yang datang tuh ingin menguasai rempah-rempah. Karena yang datang tidak hanya satu bangsa, otomatis terjadi persaingan. Nah, persaingan ini tidak hanya terjadi antar bangsa, tetapi juga terjadi antar para pedagang Belanda yang ada di sana. Akhirnya, supaya tidak merugikan bangsa Belanda, pemerintah Belanda membentuk Perserikatan Dagang yang disebut POC. Nah, POC di sini artinya menyatukan para pedagang Belanda menjadi satu wadah yang akhirnya memiliki satu tujuan yang sama untuk membuat keuntungan sebanyak-banyaknya dan dikirimkan lagi ke negaranya di Belanda. Nah, secara garis besar nanti di sini ada 3 pemerintahan besar yang akan kita pelajari. Yang pertama ada POC ya dari Belanda, kemudian Herman Willem de Angeles dan Serge Thomas Stapelrapples. Nah, itu ada gambar-gambar para tokohnya. Nah, untuk POC di sini tidak terlepas dari tokoh yang sangat berpengaruh tersebut. Siapa? Nah, ini kalau tidak salah Peter Bot. Dan ini dari Inggris. Masa kekuasaan POC. Nah, tujuan pembentukan POC di sini tertulis yaitu pertama untuk membantu keuangan dari negara Belanda, kemudian menyaingi pedagang dari bangsa lain, selanjutnya menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda Timur. Berarti kan di sini seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal bahwa tugas POC di sini yaitu perpanjangan tangan atau perwakilan pemerintahan Belanda yang untuk berkuasa di daerah Nusantara. Mereka bertugas untuk mengumpulkan uang, kemudian bersaing dengan negara bangsa lain, dan juga membantu menjalankan pemerintahan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, POC ini diberi yang namanya hak oktroy. Hak oktroy ini disebut juga hak istimewa. Nah, apa saja haknya? Nah, mereka boleh mencetak uang, kemudian para POC ini juga boleh memiliki angkatan perang untuk mengalahkan saingannya. Mereka diperbolehkan juga untuk menduduki atau menjajah suatu negara atau suatu wilayah. Mereka juga diberi hak untuk memonopoli atau menguasai perdagangan rempah-rempah. Dan terakhir mereka juga diberi hak untuk mendirikan benteng. Nah, benteng ini berfungsi untuk menjaga keamanan dari wilayah kekuasaan. Nah, dengan hak ini otomatis si POC ini menganggap dirinya sangat berkuasa karena mereka memiliki hak yang dianggap sangat-sangat tidak bisa dilawan oleh warga pribumi pada saat itu. Nah, di sini kemudian ada masa kekuasaan POC, ada beberapa kebijakan. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama, pelayaran. Mereka melakukan pengawasan terhadap pelayaran yang ada di Paluku sehingga tidak bisa menjual rempah-rempah ke negara lain. Kemudian menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap tidak penting. Kemudian, rakyat wajib membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Artinya, masyarakat pada saat itu wajib membayar pajak dan pajak tersebut berupa hasil bumi. Hasil bumi ini bisa berupa padi atau beras ataupun hal-hal yang dihasilkan dari pertanian. Nah, yang terakhir mereka juga wajib menanam kopi. Nah, kenapa kopi? Karena kopi merupakan sebuah yang menjadi primadona pada saat itu. Artinya sangat-sangat laku di pasaran sehingga pada saat itu
wilayah Indonesia juga dijual atau di apa namanya diperintahkan untuk menanam kopi. Nah, setelah kekuasaan pastinya pasti akan mengalami kemunduran. Nah, tapi sebelum kemunduran di sini salah satu atau beberapa tokoh yang bisa kalian lihat ini ada Peter Pot, ada J.P. Cohn, ada Spellman, ada Jacob Mosel. Keempat tokoh ini menjadi sebuah sejarah penting bagaimana VOC menguasai wilayahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa searching sendiri bagaimana sih kebijakan-kebijakan mereka. Sepandai-pandainya POC juga tetap terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka awasi, yaitu pertama yaitu korupsi. Nah, korupsi ini memang sangat-sangat mempengaruhi sebuah pemerintahan. Nah, POC pun juga mengalami kemunduran akibat adanya korupsi dari para gubernur jenderalnya. Kemudian feodalisme. Feodalisme ini kayak menganggap orang-orang yang berkuasa itu seperti yang paling penting atau paling dihargai. Kayak ibaratnya tuh seorang raja harus paling tinggi jabatannya, kemudian diganti dengan orang Eropa, kemudian lanjut lagi kayak susunan-susunan yang ada di masyarakat. Kemudian ketidakcakapan. Nah, banyak gubernur jenderal pada saat itu yang tidak terlalu pandai dalam pemerintahan namun tetap memerintah sehingga terjadi kemunduran juga di POC. Yang terakhir yaitu terlilit utang. Nah, karena tugas tadi POC ini mengumpulkan uang, namun karena di negaranya di Belanda terjadi kekalahan perang sehingga terjadi atau banyaknya utang yang juga dipengaruhi adanya korupsi. Sehingga empat faktor inilah yang menyebabkan kemunduran POC. Nah, itu tadi sejarah singkat bagaimana perkembangan POC di Nusantara. Nah, nanti kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Nah, untuk materi ini, silahkan anak-anak tuliskan di kolom komentar hal-hal apa saja yang belum kalian pahami. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ke video